People, balik lagi sama aku di sini dan hari ini spesial sekali aku ditemani oleh Bapak Hendra Rades Pulama dari Our Dream Indonesia, lembaga sosial kemanusiaan yang memiliki fokus untuk mempersiapkan anak-anak berkebutuhan khusus agar bisa hidup mandiri dan dapat berperan dalam keluarga serta masyarakat. Senang sekali hari ini Bapak udah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih juga atas undangannya, Bu. Terima kasih. Dan by the way, ini nih agak-agak mirip sama House of Hope loh sebenarnya Pak. Kita sama-sama memberdayakan mau supaya anak-anak ini bisa mandiri, bisa survive di masyarakat. Oke, dan biasanya di Hopecast ini Pak, semua narasumber akan aku kasih kertas dulu untuk menuliskan harapannya. Kan Hopecast, jadi kasih tulis harapannya dan kita akan bahas pas Hopecast ini selesai. Ya. Silakan Pak. Oke. Ya. Ya, kita masukin lagi. Terima kasih. Oke, Pak Hendra mungkin boleh diceritakan dulu nih ke Hope People latar belakang dari Our Dream Indonesia bagaimana? Ya, sebenarnya Our Dream Indonesia ini dari tahun 2003 akhir. Tapi mulai benar-benar operasional Februari 2004 dan awalnya saya itu ada terapi perilaku, Mbak, di situ. Oke. Tapi dalam proses perjalanannya 2016 ada saya take over, Pak. Saya take over dan namanya menjadi Our Dream Indonesia. Dulu namanya Our Dream. Ketika terjadi take over itu karena apa, Mbak? Owner kepemilikan sebelumnya itu mau pindah ke Bali. Kasih opsi dia mau bubarin Our Dream. Tapi saya bilang kalau dibubarin kasihan anak-anak ini mau kemana? Terapis-terapisnya juga mau digimanain. Akhirnya saya bekerja sama dengan salah satu orang tua penyandang yang memiliki anak spesial. Ayo kita selamatin anak-anak ini dan para terapisnya. Akhirnya terjadilah proses pengalihan, Mbak. Saya bentuk yayasan baru hanya dengan penambahan Our Dream Indonesia. Indonesia saya tambah, logonya saya satuin, logo Linggaran. Itu proses awal. Jadi saya mau selamatin anak-anak ini karena kalau ini dilepas, dibubarin, kasihan anak-anaknya yang notabene saat itu ada 30-an, 40-an. Oke. Dia mau kemana, Mbak? Sedangkan kalau kita tahu sendiri segala macam bentuk pembiayaan untuk anak berkebutuhan khusus, tidak semua orang tua mampu. Oke. Dari proses itulah alhamdulillah, dan dulu kami Our Dream, Mbak, kayak kutu loncat, Mbak. Per 2 tahun pindah, per 2 tahun pindah, per 2 tahun pindah, per 2 tahun. Akhirnya di 2016 ketika saya take over, saya motivasi sendiri. Saya harus bisa. 2016 kami take over. 2017 alhamdulillah kami dapat bantuan dari tanah hibah, Mbak, di Cigadong. Awalnya kami di dekat sini, Turangga, Jalan Sinom. Situ kami ngontrak 5 tahun, Mbak. Itu rekor, Mbak. Biasanya Our Dream ngontraknya per 2 tahun, Mbak. 2016 kita rekor 5 tahun ngontrak sampai 2021. Belum pernah terjadi, Mbak. Dan di situ 2017 kami sedikit-sedikit membangun, sedikit-sedikit membangun. Alhamdulillah detik ini kami udah settle di Cigadong. Dan di sini kami benar-benar bersyukur luar biasa. Apa yang kami lakukan boleh dibilang berkah jadinya, Mbak. Insya Allah semua akan mengarah ke situ, Mbak. Oke. Jadi kalau awalnya kan memberikan terapi. Memang memberikan terapi. Sampai sekarang juga masih fokusnya Masih memberikan terapi atau udah mencakup hal-hal lain? Tetap proses terapi itu kami lakukan, mungkin sedikit lebih dimodifikasi dengan adanya asrama, adanya vokasional kayak gitu, Mbak. Tetap ada. Dan di sini ada juga langsung dengan praktek di lapangannya, Mbak. Karena kami memang mayoritas remaja dewasa. Oke. Remajanya ya sekitar 20-an sampai 40-an ada, Mbak. Bahkan yang rekor tertinggi itu kami pernah sampai hampir tembus 50. 1 tahun sebelum dia 50 dia meninggal karena sakit. Oke.
untuk selama kurang lebih nih udah 20 tahun berdiri, yang jadi tantangan terbesar Our Dream Indonesia apa nih Pak? Ya tentu kalau tantangan semua segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak kami. Dan yang ke depan yang boleh saya katain, mungkin House of Hope juga merasain. Terkadang anak kita yang notabene punya kemampuan, punya skill, kami membuat mereka supaya produktif. Kita bawa ke dunia kerja, mereka belum bisa. Itu tantangan paling besar anak ini, yang paling setelah sekolah, setelah apa itu harus ngapain. Kami bisa mengakomodir segala kebutuhan dalam konteks vokasional, keterampilannya dia. Tapi setelah itu kalau masuk ke dunia kerja, pertanyaannya apakah bisa diterima oleh perusahaan? Itu yang belum bisa. Itu tantangan paling besar kami, karena kami mayoritas ya anak-anak remaja dewasa. Mayoritas dewasa, Mbak, dominannya. Tapi kalau menurut Bapak Hendra sendiri, mereka siap untuk bisa bekerja? Kami sampai punya tantangan seperti ini dengan pihak perusahaan. Kalau saya mau jujur, PT KAI pernah, Pak Hen cariin dong anak difabel yang memang bisa masuk kerja. Saya siapin, bukan hanya dari Our Dream. Karena saya kuat di komunitas di Kota Bandung, saya siapin dari tempat lembaga lain supaya saya adil. Dan anaknya mampu, high function. Kembali lagi tidak sanggup. Saya benar-benar melakukan penelitian langsung di lapangan. Dari undangan dari pihak KAI juga. Kira-kira lahan pekerjaan yang cocok apa? Saya coba. Tempat tiket bisa loket. Sobek tiket bisa di pintu masuk. Akhirnya tetap nggak bisa. Padahal anaknya bagi kami yang bekerja di dunia tumbuh kembang, kalau saya katain bukannya gimana, cetek. Karena anaknya sudah bisa kondusif, sudah bisa komunikatif, Mbak. Tapi tetap nggak diterima. Itu tantangan. Jadi benar-benar saya katain, ini khusus saya bicara untuk pemerintah. Ketika bicara difabel, Mbak, maaf, ketika bersentuhan dengan difabel mental masih kurang maksimal, Mbak. Saya bicara real. Gembar-gembor kemana-mana ramah disabilitas mungkin Mbak Inga pernah sering dengar. Tapi ketika bicara mental, apakah kesentuh, Mbak? Iya. Makanya kalau di Bandung ya saya termasuk orang yang berjuang untuk itu, Mbak. Saya mendengar House of Hope aja luar biasa. Lingkaran linknya dia sudah bisa mengakomodir kalau kita bicara difabel mental, Mbak, dengan dunia kerja. Itu luar biasa. Saya 20 tahun saya dengar iri, Mbak. Lah saya yang 20 tahun ini susah banget. Ya kembali lagi ke jaringan, Mbak. Seperti yang notabene sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah, Mbak. Di undang-undang ada, Mbak. Tapi yang terjadi di lapangan justru para orang tua, para lembaga berinovasi sendiri untuk mencari supaya ada lahan pekerjaan buat anak-anak kita. Iya. Dan jadi tanggung jawab pemerintah, undang-undangnya. Undang-undang ada 1% penempatan di perusahaan, tapi real nggak terjadi? Tidak. Real terjadi hanya untuk yang fisik, yang mental tidak. Iya. Saya fokus ke situ, Mbak. Ya jadi gitu, Mbak Inga. Dan kira-kira kalau dalam harapannya Pak Hendra, apa yang bisa dilakukan nih untuk menanggulanginya? Saya baru aja kemarin saya bicara dengan KND, Mbak Budante. Saya kasih spek. Dia kata kita mau kerjasama dengan perusahaan. Tolong, kalau fisik oke, secara otak mereka lancar, fisik. Tapi ketika mental, ada kriteria yang diberikan oleh perusahaan klasifikasinya. Ini. Kita buat sistem jangka panjang. Dari klasifikasi kita kerjasama. Klasifikasi dari perusahaan itu nanti kita coba per lembaga A, lembaga B, komunitas-komunitas atau lembaga tumbuh kembang yang khusus bicara mental. Kita siapin anak didik kita yang memang menuju dari syarat perusahaan itu. Nanti ketika perusahaan itu membutuhkan, khususnya apalagi yang masuk speknya mental, anaknya udah siap. Jadi tidak main kayak ambil cari jarum di jerami gitu loh, Bu. Tapi kita udah siapin sesuai dengan perusahaan itu. Apa klasifikasinya? Kita siapin anaknya. Karena kalau anak spesial kayak autis, kalau dia sudah begitu terus ya begitu terus. Dia kata perusahaan ini dia fokusnya pingin yang ini. Kita latih itu terus menerus akan menjadi habit. Bahkan boleh saya bilang dia bisa jadi master. Oh iya. Karena anak spesial autis kalau sudah begitu Fokusnya terus bagus. detail banget. Iya. Salah sedikit malah dia yang marah. Kayak gitu. Iya. Nah ini kerjasama seperti ini yang kita mau buat untuk anak-anak. Selama ini kita bicara real, Mbak, yang namanya autism. Dia hanya bekerja atau mendapatkan suatu penghasilan, maaf, dari UMKM, dari hasil karya mereka.
Hasil karya mereka ada profit sharing, itu yang paling sering. Tetapi ketika masuk ke dunia kerja, segelintir Mbak yang bisa. Dan itu memang kategori high function Mbak. Nah coba kalau kita buat terobosan, perusahaan butuh apa yang syaratnya kayak gini. Kita coba latih anak ini supaya mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan itu. Karena kita bicara real, tetap perusahaan bicara tetap ya ujung-ujungnya laba dia cari Mbak. Harus bisa. Nah ini yang kita bantu, kita siapin supaya benar-benar yang ada nama penyebutannya itu ramah disabilitas, tapi yang benar-benar merata Mbak. Karena jujur mental nggak kesentuh Mbak sama sekali, anak tiri Mbak. Iya. Padahal dia masuk kategori disabilitas Mbak. Itu yang makanya saya berjuang untuk itu Mbak. Iya. Well, House of Hope juga masih terus berjuang sih, masih betul. ingin ngetok-ngetok perusahaan, setidaknya coba dulu deh anak kita gitu. Saya kasih kesempatan dulu. tantangan. Saya temani di dunia kerja sampai orang tuanya sanggup nemani dulu selama seminggu. Nggak usah dibayar untuk men-treat kenyamanan buat anak. Iya. Dan di sini sembari jalan ini, pihak perusahaan ada tim nanti akan benar-benar mengontrol dia, mengatur dia. Di situ kan ketika itu berjalan terus jadi habit. Betul. Itu kita bantu sampai segitu, tapi nggak mau ambil resiko Mbak. Makanya kadang kalau saya pribadi seringnya inovasi sendiri Mbak. Iya. Itu yang sering dilakukan orang tua dan para lembaga Pak. Karena ya memang nggak bisa, kerjasama susah. Ada yang sampai masuk ke jadi penerima tamu, atau kayak yang untuk penyajian di restoran, kafe apa kayak gitu, ada. Tetapi apa? Ada pengawasnya apa. Masalahnya ketika bicara autis, kalau siklusnya sudah benar, tapi ketika tiba-tiba ada siklus baru yang tanpa ada kompromi langsung diterapin, error anaknya Mbak. Iya. Nah disinilah bentuk kerjasama. Padahal saya maaf Mbak Inge, saya bukan, boleh dibilang saya bukan akademisi Mbak. Mbak Inge, saya tinggal seatap sama anak spesial dari 2016. Anak saya, jadi satu atap saya tinggal sama mereka, ada sekitar 10-15 Mbak. Saya tinggal bareng Mbak. Kayak gitu. Jadi saya bukan teori Mbak, saya praktek langsung. Kayak gitu. Sampai hari ini nih pelayanan atau program apa sih yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini di? Kalau pelayanan, tentu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Saya selalu ingatkan itu kepada orang tua atau para teman-teman di lembaga. Jangan sampai kita itu masuk jebakan Batman, Mbak. Karena banyak loh Mbak perusahaan yang saya realistis, saya jujur saya bilang Mbak, hanya sebatas promosi, hanya sebatas iklan, hanya sebatas marketing. Anak bisa gini-gini, tapi dia nggak lihat, memberi harapan palsu ke orang tua, nanti berekspektasi tinggi orang tuanya, yang keblinger nanti orang di lapangan. Karena tidak sesuai dengan kemampuan si anak. Jadi berilah program, berilah kebutuhan yang memang sesuai dengan kemampuan si anak. Saya sih, itu slogan saya, berikan yang dibutuhkan oleh anak, bukan yang kita mau Mbak. Terkadang kita idealis Pak, ego Mbak. Kita mau ini, tapi realistis, dia nggak realistis, lihat kemampuan anak masuk. Jadi kalau saya selalu berslogan, berikan yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan kemampuan anak, bukan apa yang kita mau. Itu mungkin yang saya. Jadi program di sana macam-macam, Mbak. Ya memang saat ini ada asrama, full day dan half day. Nah di sini full day ya dari jam 8 sampai jam 4. Dengan berbagai macam, ada ya kalau saya lebih spesifik itu dibagi Mbak ya. Ada kelas yang kemampuannya itu middle ke low, ada kelas yang kemampuannya middle ke high. Ada juga kelas yang kesetaraannya dia itu kayak anak TK, Mbak. Ya anak TK mungkin kalau dibilang usia sih memang boleh kemampuan sih di TK, Mbak. Tapi usianya terkadang di atas. Jadi kita melihat berdasarkan kemampuan, bukan murni dari faktor usia, Mbak. Seperti itu. Untuk saat ini ada berapa nih? Ada 30-an sampai 40-an. Oke. Karena boleh dibilang yang tetap ada, yang insidental juga ada Mbak. Jadi ada kami yang insidental.
Insidental dalam arti ketika ada orang tua mau keluar kota nitip, ada orang tua mau pergi keluar kota dalam arti kayak umroh, ada. Tetapi itu untuk internal, Mbak, dan memang atau alumni gitu, Mbak. Dan bagaimana Dream Indonesia ini memastikan bahwa setiap pelayanan atau program yang ada itu mendukung perkembangan murid-murid? Karena ya itu, kita adakan evaluasi, Mbak. Jadi kita ada komunikasi secara langsung. Pertama, komunikasi secara langsung setiap hari. Itu antara orang tua dengan penanggung jawab anak. Itu rutin dengan adanya laporan plus wajib laporan langsung, Mbak. Karena saya katakan, kalau laporan tertulis, saya bilang gitu sama para terapis. Kalau kalian buat laporan tertulis, orang tua itu gamblis, saya bilang istilahnya, karangan bebas. Jadi sertakan video, sertakan istilahnya dokumentasi, wajib itu. Jadi harus mereka menyerahkan dokumentasi apa yang dilakukan. Dan nanti dievaluasi juga, kita berikan selain laporan tertulis, itu disertai dengan kumpulan dokumentasi sampai yang dokumentasi sebelum evaluasi. Biasanya seminggu atau 2 minggu sebelum evaluasi, para terapis akan membuat dokumentasi aktivitas saat itu. Hari ini dia dokumentasi apa, hari berikutnya dokumentasi, nanti setelah masuk masa evaluasinya itu dikumpulkan. Nah, itu nanti diberikan ke para orang tua sebagai dokumentasi mereka, dan itu bisa jadi pembelajaran buat mereka di rumah, Mbak. Jadi langsung, bukan hanya ngomong, Mbak. Jadi dilihat, oh kayak gini videonya, jadi praktek langsung. Jadi bisa dibilang kalau di Our Dream Indonesia ini parents harus involved, diharuskan. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada juga yang udah lepas tangan aja, kayak oh, udah anak aku udah di situ, sediakan aku bisa tenang sedikit deh, anakku lagi di di tempat ini, aku bisa santai sedikit gitu. Susah, Mbak, nggak akan cool. Mungkin pernah ngerasain ada omongan para orang tua, kok di tempat terapi anak bisa ya, tapi di rumah saya nggak bisa. Sebenarnya jawabannya simpel, kembali lagi ke orang di rumah. Makanya saya suka memberi langsung, contoh langsung. Apa yang terjadi di rumah, kesulitan-kesulitan apa orang tua yang terjadi dalam proses pendampingan dan penanganan anak di rumah. Saya simulasikan langsung di audio. Bisa kok, Bu. Saya tunjukin langsung. Supaya apa, Mbak? Memotivasi orang tua bahwa ini bisa. Iya. Problemnya mau terjun nggak? Iya. Mau terjun langsung nggak? Karena satu yang sering saya bilang kemana-mana, kami bukan bengkel, Mbak. Bengkel masuk keluar beres. Kami butuh kerjasama. Betul. Kalau bengkel ya, makanya dari awal ketika masuk, Bu, kalau ibu nggak bisa kerjasama, mending nggak usah, kasihan, bakar ruang, Bu. Karena goalnya anak ini tidak bisa mutlak di sini. Saya katain, anak ini goal sama saya, Bu, tapi sama orang lain tidak, nggak lolos, Bu. Dikatain goal, kalau ke semua orang dia mampu mengkondisikan diri. Tapi dari konteks ini, tidak bisa yang di-push anak. Tapi kita orang di sekitar juga harus bisa mengkondisikan, harus begini, harus. Jangan anak aja yang dikejar harus bisa, tapi kitanya tidak berubah. Betul. Nah, ini sebuah message yang penting banget buat Hope People mungkin yang punya teman-teman parentsnya agak-agak stagnan, agak-agak gimana ya, mau nggak mau atau punya keras kepalanya sendiri, harus dikasih tahu bahwa anak-anak ini butuh terutama support dari parentsnya. Karena selain di tempat latihan seperti House of Hope, seperti Our Dream, sisa waktu anak-anak itu kan sama parents di rumah. Jadi parents please jangan ngelepasin gitu aja, nganggap bahwa anaknya akan beres kalau udah join sama kita gitu. Tapi we need your support. Like all the time. Apalagi anak-anak ini memang butuh diulang, di-repeat. Jadi butuh kalian juga hands on gitu loh. Jadi nggak cuma kita doang. Betul. Nah, aku sempat lihat juga nih websitenya Our Dream Indonesia. Ada beberapa konsep ya, seperti functional, integrated, teamwork. Boleh dijelaskan lebih lanjut nih, Pak Hendra? Sebenarnya ini bahasa marketing. Aku realistis, bahasa marketing. Tetapi sebenarnya dari ketiga poin itu sebenarnya kembali seperti yang tadi saya ceritakan. Semua hal disesuaikan dengan kebutuhan anak.
Baik itu fungsionalnya, dalam arti ini keterampilan yang diberikan, kita tidak bisa muluk-muluk kita berikan keterampilan yang konteksnya tidak sesuai dengan kemampuan dia. Integrated artinya apa? Kita memberikan suatu program. Kembali lagi, program itu sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Kalau teamwork mungkin secara global di tempat dimanapun itu, kita bicara dalam proses penanganan anak spesial, harus ada teamwork. Teamwork secara internal, teamwork dengan di luar internal. Siapa itu? Yang paling utama keluarga. Karena biar gimana mau panjang lebar sehebat apapun lembaga tumbuh kembang atau pusat-pusat terapi, kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, semahal apapun Mbak Inge, mental semua Mbak. Iya. Jadi sia-sia apa yang kami lakukan ternyata tidak teraplikasi di dunia level keluarga, mental Mbak. Akhirnya ada adjustment. Di sini di Our Dream gak berhasil gini-gini, di house nggak berhasil, di rumah tetap kayak. Padahal kalau kita mencari garis mundur, kita evaluasi, tahu kok real penyebabnya. Kita mau berkuar-kuar kalau gimana Mbak Inge, ya susah Mbak Inge. Iya. Jadi kembali lagi, tetap butuh kerjasama. Konsistensi itu terbentuk bukan hanya sama si A. Untuk anak spesial dalam arti difabel mental, selain si A dia butuh si B, dia butuh si C, dia butuh si D. Ketika ini terjadi dengan dunia yang berbeda, di tempat sekolah, di rumah atau di tempat lain, itu sama konsep yang dia terima, baru goal anak itu. Tapi kalau di tempat sekolah, di sekolah kita udah treat, ternyata di rumah berbeda, disitulah akan kelihatan kok karakternya dia beda banget dengan di rumah. Ya sebenarnya tanpa sadar Mbak Inge. Iya. Kita yang orang sekitarnya itu yang membentuk itu. Akhirnya kita yang benar-benar menstimulasi anak. Ya Allah. Mungkin Mbak Inge pernah ngalami langsung teman-teman semua. Yang sering terjadi pada saat libur panjang Mbak Inge. Pas balik. Pas balik lagi ke sini kayak kita kerja rodi lagi Mbak Inge. Mundur ya. Mundur setengah mati, padahal aduh benar. Ya karena terjadilah di situ yang namanya pembiaran. Sia-sia kerja kita secara materi, ya Allah, mental semua kebakaran uang itu. Kenapa? Ketika balik dari liburan itu, kita kerja keras lagi Mbak Inge. Itu yang terjadi. Benar, sering banget. Dan itu pasti pendampingnya itu atau instrukturnya pada geleng-geleng kepala. Ya Allah, kok jadi gini semua. Iya. Lah kita konteksnya mau nyalain gimana, karena have fun dia sama keluarga memang ya gitu. Dan itu bukan 1-2 keluarga Mbak, hampir mayoritas. Iya. Jadi seperti itu. Ya begitulah ingat dunia tumbuh kembang. Iya. Challenge-nya. Dan kalau dari Our Dream Indonesia sendiri, apakah memberikan workshop-workshop untuk parents? Kalau workshop kami sering Mbak. Makanya saya juga punya program Mbak, Smart Parenting. Smart Parenting kalau dari saya bukan teori. Saya meminta para orang tua bawa anaknya pada saat itu, tunjukkan langsung kesulitan apa yang yang terjadi pada saat bersama mereka. Saya simulasikan langsung di lokasi. Itu program saya Smart Parenting. Jadi bukan ngomong aja, tapi teori disertai dengan praktek langsung. Nanti ketika orang tua dalam proses penanganan atau pendampingan anak saat itu kesulitannya diceritakan, saya langsung simulasikan ke anaknya. Setelah itu orang tua yang menjadi simulatornya langsung juga. Setelah sama saya baru sama orang tua langsung. Oke. Jadi makanya kalau saya di dunia tumbuh kembang Kota Bandung dipikir saya tukang hipnotis Mbak Inga. Ya, jadi seperti itu Mbak Inga. Oke, dan ini program-programnya kan ada banyak tadi, utamanya kan 3 itu. Ini kenapa dibagi 3 cabang? Saya pribadi, mungkin Mbak Inga, mungkin teman-teman juga pada tahu, orang tua itu udah tahu yang dulu zaman dulu itu sampai sekarang itu masih ada sistem sesi Mbak Inga. Saya katakan real, sistem sesi itu tidak akan maksimal Mbak Inga. Karena apa? Waktunya terbatas. Sistem sesi itu ada yang per jam, ada yang per 2 jam Mbak Inga. Saya kasih real. Anak itu sejam 2 jam nurut Mbak Inga. Keluar dari pintu masuk, pintu lembaga. Kalau dia mau teriak, mungkin dia teriak, merdeka. Balik lagi dia. Itu sering terjadi Mbak. Makanya saya sudah nggak menerapkan sistem per sesi itu.
Kalau cari materi enak, sistem menguntungkan banyak, jujur ya. Jadi saya menggunakan sistem half day full day itu tergantung dari kemampuan anak orang tua. Kembali karena ada orang tua yang anaknya kan istilahnya sekolah dulu Mbak. Ada. Jadi kembali lagi ke orang tua. Bahkan saya kasih kemudahan, ya udahlah situ jauh. Ada yang dari Soreang, ada yang dari Cileunyi. Jangan bulanan, per datang aja lah. Supaya apa? Kalau bulanan kan datang nggak datang tetap Mbak. Kalau saya udah karena situ saya tahu jauh, pasti nggak akan bisa tiap hari atau gimana. Ya udah, jadi per datang aja. Saya kasih kemudahan seperti itu Mbak. Kayak gitu. Oke, jadi salah satu cara yang cukup bermanfaat untuk mengubah parents yang tadinya nggak terlalu involved adalah datang dikasih suruh praktek langsung. Praktek langsung. Dan bahkan kalau saya bilang baiknya sampai detik ini, saya sering ditelepon tengah malam baiknya, video call, nakutin anak. Artinya, ayo tak telepon Pak Hendra ya. Lihat wajah, baru nurut. Konseling sampai malam ada. Ya karena memang sesuai kebutuhan mereka. Makanya saya selalu jangan sebenarnya membentuk karakter seperti kasihan anak. Tapi coba usaha sendiri dengan modifikasi. Karena yang paling utama kayak gini modifikasi Mbak. Program anak spesial, oke, ada hitam. Kalau dalam dunia pendidikan PPI-nya ada. Tetapi dalam perjalanannya pasti terjadi modifikasi Mbak. Iya. Karena kita melihat lingkungan juga kayak gitu. Jadi latihlah mereka atau siapapun yang di hadapan anak ini harus bisa. Itu cara ngelatih guru. Jangan kau datang sini hanya untuk kejar materi. Kalau ini terjadi sampai kapanpun kau nggak akan bisa dekat sama anak. Banyak terjadi Mbak, sosok instruktur, guru, terapis atau apapun itu sebutannya hanya membentuk rasa takut Mbak. Tetapi dia tidak ngayomi, ngemong supaya anak ini mendekat. Yang sering terjadi, dia lihat sosok itu udah ngeperduan lari Mbak. Itu salah. Tetapi dia hanya takut kalau dia salah, tapi dia bisa ngedekat. Nah itu sosok yang dibutuhkan anak-anak ini Mbak. Jadi dia ada pagar pembatas. Aku di depan orang ini nggak boleh salah, nggak harus nurut. Tapi bukan dibentuk rasa takut. Anak ini bisa mendekat, main. Kalau nggak ada apa-apa dia main. Ya istilah ngeglide lah apa kayak gitu. Nah itu kita bentuk. Karakter itu susah Mbak. Itu saya alami sama karyawan saya juga gitu. Kalau kalian datang hanya kerja terus cari uang, nggak ada PDKT dengan anak, berusaha itu gimana kayak kita ngedekat ke anak. Susah Mbak. Asli itu terjadi. Respect dari anak ke kita itu nggak ada. Benar. Jadi gitu. Impact-nya paling ngeri di situ Mbak. Hanya membentuk rasa takut. Salah besar itu Mbak. Iya. Saya ngerasain banget itu Mbak. Kayak gitu. Oke, apa aja sih fasilitas yang disediakan Outdream Indonesia? Kalau fasilitas hampir rata ya kami, karena kalau fasilitas ya semua media sudah tentu pasti akan ada ya, media-media pembelajaran sesuai kebutuhan. Tetapi karena kami mayoritas itu remaja dewasa, fasilitas paling utama itu yang sifatnya untuk vokasi, yang sifatnya untuk motorik kasar. Bahkan di sana karena ini hampir 24 jam berlingkupnya, justru saya perkuat juga buat para guru. Di situ ada para guru supaya nggak stres Mbak Inge. Ngurus anak spesial 24 jam, Mbak Inga. Ada lapangan badminton, ada tempat pingpong, alat fitness saya siapin, meja biliar saya siapin, supaya nggak stres. Jadi mereka ya bisa, sembari itu juga dimodifikasi dengan mungkin juga bisa dilatih buat anak-anak. Sampai di atas itu lantai 3 saya buat taman kayak kafe, memang kayak kafe. Sampai orang tuh, "Pahen komersilkan." Saya nggak mau komersil, nanti eksploitasi anak. Jadi kafe itu saya peruntukkan tempat latihan praktek langsung anak-anak. Menerima tamu, menjamu, iya, cooking class, apa kayak gitu. Ada juga bisa jadi tempat menggambar. Bahkan ada beberapa teman-teman yang menjadikan kafe itu tempat untuk meeting. Mangga aja, kayak gitu. Karena yang paling riskan yang sering terjadi mungkin teman-teman di House of juga merasakan banyak event seremonial yang sifatnya eksploitasi anak. Itu saya hindari Mbak.
Tapi kalau event, saya sering banget gitu, kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Oke. Menurut Bapak kolaborasi apa nih yang kira-kira House of Hope bisa dengan Our Dream Indonesia? Baiknya saya udah ngomong sama Kang Amos ya. Oh ya? Saya tertarik pisan dalam arti, wah, makanya waktu ngomong, aku 20 tahun aku di sini baru dengar House of Hope dan dia sudah buka lingkaran dalam arti untuk dunia kerja. Karena aku di tempat Our Dream mayoritas itu remaja dewasa, pingin membuka jaringan istilah, ayo kita kolaborasi dalam hal mungkin anak-anak yang bisa, ya saya sampai buat kayak gini. Kenapa tidak? Saya ini benar-benar saya bantu orang, Mbak ya. Ngapain jauh-jauh datang ke Our Dream? Kalau memang di wilayah Sukaluyu ada House of dan dia bisa masuk, di situ lebih mempermudah. Sampai di Cileunyi saya arahi, ya di Cileunyi ada ya lembaga ini ada, mangga Bu bisa ikut di sana. Ketimbang ibu dari Cileunyi datang ke Cigadung kan jauh banget Bu. Ibu naik motor lagi, kan kebayang. Jadi kolaborasi hal yang seperti ini, jujur saya butuhkan, Mbak. Saya juga berkolaborasi dalam konteks, ada kami itu hasil kolaborasi namanya 7 Kita Plus, Mbak. Di situ gabungan dari Our Dream, Pelangi Autism School di Bogor, Bina Talenta Temelang, Rumah Hasana, Dreamwalk, Yayasan Nike Ardila, dan podcast Mata Angin Project. Yang memang dunia untuk tumbuh kembang khususnya anak difabel mental. Kami berkegiatan bersama, Mbak, dengan tujuan untuk keluarga besar disabilitas. Nah, termasuk sekarang kita ini mendapat kesepakatan kepanjangan tangan MOU kesepakatan dengan Komisi Nasional Disabilitas 7 Kita Plus itu, Mbak. Kayak gitu. Langkah baiknya kalau memang bisa ada akses dengan House of Hope, kami terbuka banget, Mbak. Jujur kami senang banget. Baik. Kayak gitu. Iya. Sip deh. Oke, terakhir nih, apa rencana harapan Bapak untuk Our Dream Indonesia supaya bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat se-Indonesia dan bisa memberikan dampak positif di sekitarnya? Mbak Inga, otak saya tidak berpikir buat terkenal, Mbak Inga, untuk Our Dream. Otak saya berpikir anak-anak ini mendapat perhatian karena nggak bisa dari lembaga, Mbak. Lah sekarang ngerasain saya 20 tahun lembaga kenceng sana kemari untuk men-treat anak, tetapi ketika sudah masuk anak ini dalam program istilahnya bisa masuk, dia tidak terakomodir. Berilah kesempatan itu. Sekarang mau gimana hebat itu, kembali lagi saya bilang hebat lembaga sudah membentuk anak, kalau tidak difasilitasi sama regulator, siapa itu pemerintah? Bullshit, Mbak. Yang terjadi saya bilang modifikasi lembaga, modifikasi orang tua cari jalan sendiri akhirnya. Padahal yang jelas di undang-undang itu ada. Tapi semua tidak diakomodir. Bicara itu kembali lagi, disabilitas tidak diratakan ke semua aspek disabilitas. Makanya saya bilang anak tiri mental ini, Mbak. Itu yang saya perjuangkan terus. Saya sosialisasikan, tunjukin langsung. Selama ini ya saya sorot, ya maaf, saya nyelentik sedikit, Mbak. HDI baru 3 Desember kemarin, Mbak. Pemerintah buang-buang dana, saya katain. HDI, Dinsos Kota Bandung buat HDI. HDI, Dinsos Provinsi buat HDI. Kenapa? Dan notabene disatuin coba. Padahal sama-sama Dinsos. Kan buang hambur-hamburkan uang, Mbak. Dan di acara seremoni juga itu. Hanya untuk seremoni yang hadir semua orang pemerintah, tapi istilahnya orang di lapangan yang hubungan dengan disabilitas minim dan hanya yang itu aja. Kenapa saya bilang yang itu? Saya dekat sama para komunitas di sini, enggak diundang kok, Mbak. Kayak gitu. Kalau mau ada, ayo dibuat dananya, kan saya kasihan aja dana sebesar itu teralokasi sia-sia gitu hanya untuk seremoni. Coba dialokasi untuk hal yang bermanfaat sama dunia disabilitas akan jauh lebih maksimal. Jadi hanya cari panggung ya selama juga bohong, Mbak. Kayak gitu. Ya gitu aja, Mbak Ingat. Baiklah, oke. Kalau misalnya aku menanyakan pendapat Bapak, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan supaya, kan anak-anak kita udah ready nih, tapi justru bisa dibilang perusahaannya yang nggak mau. In a way, kenapa mereka nggak mau? Apakah karena mereka takut nanti bikin chaos tim mereka yang udah ada, atau apa nih menurut Bapak? Saya pribadi kalau bicara tentang perusahaan, saya kasih challenge untuk siap perusahaan, saya tunjukin langsung. Kami dampingi anak-anak ini.
Karena memang seperti itu. Yakin bisa. Dan kami juga menyiapkan anak-anak bukan sembarang anak kan. Khusus juga seperti itu. Yang dibawa anaknya tentu yang siap. Iya. Jadi bisa dibilang stigmanya masih kenceng. Iya, jadi rata-rata. Karena otaknya terbentuk dari stigma yang seolah-olah semua dipukul rata seperti apa yang dia ketahui. Padahal di luar itu masih. Saya sampai, ya Allah, saya yang dunia kerja untuk anak kategori, maaf kasar, cetek pisan. Lawang anaknya gampang, kondusif, kooperatif, dan bisa lah dia ada stigma tapi tidak pernah merasakan langsung. Padahal kalau dia ngerasain langsung, wah enak banget. Lebih susah anak normal diajarin kalau sama dia. Anak spesial kalau udah begitu ya udah gitu Iya, terus. udah kayak robot aja, monoton. Nggak akan bisa benar-benar bahkan kalau ada yang miring posisi ini ekornya di sini kalau gini pasti dia lurusin lagi. Iya. Sedetil itu. Iya. Coba diterapkan dalam dunia kerja yang kayak apa dia nggak perfeksionis itu benar-benar. Bahkan kalau dibilang kalau kita kasih instruksi cepat-cepat, wis detil. Karena dia belum merasain. Makanya dari sini harapan kami, terutama host yang memang punya link perusahaan itu, perkuat itu. Perkuat, kasih bentuk, ya boleh dibilang sosialis, anak bisa kok. Kalau memang untuk kesulitan awal, dampingi, kita siap. Seperti itu. Supaya ketika pendampingan ini beres, sudah menjadi siklus buat dia, enak jadinya. Terus kita kasih juga catatan buat perusahaan. Kalau ingin merubah ritme dunia kerjanya, prepare. Supaya apa? Jangan tiba-tiba. Iya. Kami bukannya dalam arti mencari ya dispensasi, tidak. Tetapi harus di-prepare karena kami tahu. Nggak apa-apa, kami bantu untuk memberi explain ke anaknya gitu. Nggak apa-apa. Tapi nanti juga mungkin ada tim secara internal dari perusahaan itu. Ada orang yang memang bisa dekat dan itu bisa jadi timnya si anak, itu akan lebih baik lagi karena dia sudah mendapat kepercayaan dari si anak. Betul. Itu akan lebih baik lagi. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita bantu pendekatan ke perusahaan-perusahaan yang notabene memang masuk dalam dunia kerja mereka supaya memberikan bentuk menghilangkan stigma-stigma yang terjadi itu. Iya. Karena mereka kan dari informasi, tapi ketika merasakan langsung nanti kalau kita beri petunjuk dengan merasakan langsung kan baru dia rasakan nanti ternyata enak. Iya. Saya yang kerja aja dia enak, saya punya asisten banyak, Mbak ingat? Misal saya panggil, panggil Pak. Kalau saya enak banget karena sudah pendekatan jadi enak. Aduh Pak Enda capek, mau dipijit Pak? Pijit. Pak mau minum Pak? Karena sudah dalam hati mendapat kepercayaan dari anak-anak ini. Kita suruh gini sih, aduh enak banget. Bahkan saya lebih detail dia yang ngerjain Bu ketimbang karyawan saya. Iya. Ya, karena kalau sudah gitu garisnya ya begitu terus. Seperti itu. Jadi bisa dibilang tugas kita masih tetap untuk break stigma ini ya. Itu tugas terberat kita pejuang-pejuang khususnya bicara di Pabel Mental. Menyentuh zona itu tantangannya luar biasa. Ya sekarang, makanya selalu saya katain orang-orang yang bergerak dunia disabilitas untuk para regulator. Alhamdulillah KND, tapi kalau mau tahu KND, Komnas Disabilitas, dia bicara ini ruang lingkup nasional, tapi karyawannya cuma 70, Bu. Nasional karyawannya cuma 70. Walaupun di dalamnya itu dipabel semua, Bu. Mayoritas dipabel semua. Tapi ketika bicara mental, maaf, minim. Masih semua ke fisik. Jadi ada low vision, ada bantu dengar, ada yang fisik, dua-duanya. Tapi mental tidak. Ya saya akui, memang sulit. Tapi kalau kita lebih teliti, masih bisa banyak kok anak-anak di Pabel Mental lebih bisa masuk dunia kerja. Betul. Masih banyak, saya ngerasain kok Bu. Di luar negeri aja banyak Bu. Iya, benar. Dan makanya salah satu yang House of Hope lakuin, kita kayak terus kasih awareness ke generasi yang berikutnya. Betul. Karena kayaknya yang di atas sudah susah diubah, kita cekokin yang masih mudanya nih. Aduh, betul. Karena ya benar, kalau saya ngerasain ya ngerubah gaya hidup, pola hidup kaum milenial ini, dengan tingkat kepedulian yang tinggi ini bisa nggak ya? Jujur Mbak ya, saya itu nggak. Ya mungkin kalau dibilang ya kalau untuk difabel dalam arti ya autism, tunagrahita is okay. Saya lebih bicara lagi untuk difabel ya kayak yang jauh lebih miris,
CP. Ya Allah, PR-nya itu jauh lebih besar. Cerebral palsy ini luar biasa, gangguan fungsi otak dia disertai dengan gangguan motorik. Makanya kadang saya motivasi orang tua, Bu, Pak, Ibu masih memiliki anak seperti ini. Ibu pernah nggak ngelihat langsung anak-anak cerebral palsy? Bahkan yang lebih spesifik, Rett syndrome. Yang notabene secara medis dia udah dipatok umur belasan. Kalau kita anak-anak ini masih ya kita tetap dari balik kesulitan dan hambatan-hambatan yang terjadi di anak. Tetap harus ada rasa syukur. Iya. Apa yang terjadi, oh ya ternyata anak saya lebih baik. Kayak gitu. Oke, sekarang sudah saatnya aku mereview apa sih yang menjadi harapan Pak Hendra. Oke. Mari. Langsung baca baiknya. Iya. I hope pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus dapat menjadi lebih maksimal, khusus dari pemerintah, terutama yang usia setelah sekolah. Yes. Kalau saya bilang, saya tambah lebih spesifik lagi, mental ya. Iya. Mental di sini ini yang harus saya tekankan, karena kalau yang fisik ya udah umum, Mbak. Iya. Kalau mental yang saya bicarakan. Iya. Itu. And untuk orang-orang, ayo kasih kesempatan dulu deh, coba dulu. Jadi jangan langsung ngejudge, jangan langsung ketakutan dulu, kasih coba aja dulu. Untuk anak-anak ini bisa menunjukkan kemampuan mereka. So thank you so much Pak Hendra untuk waktunya. Kita collab segera. Okay. Amin. Amin. Thank you so much. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Bye.